Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afin Kaika Zahra, NIM 201050511101, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mengerjakan data analisis praktikum statistika menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kita menuju ke variable view. Di sini name dituliskan mula-mula, kemudian type-nya numerik, width 8, desimalnya 2 karena yang di belakang angka itu ada 2. Labelnya ditulis mula-mula, kemudian value missing column aligns measure diabaikan saja. Yang kolom kedua, name diisi pemanasan, type-nya diisi numerik, width-nya 8, desimalnya diisi 2 karena yang di belakang angka itu ada 2. Labelnya diisi pemanasan, value missing column aligns measure diabaikan saja. Kemudian untuk data view-nya kita isikan sesuai dengan kasus yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya kita akan menguji yang pertama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih yang frequencies. Kita akan menguji rata-rata pH emulsi. Mula-mula pindahkan pada variabel. Kemudian klik statistik, centang yang min, kemudian continue, yang chart, pilih yang non, kemudian continue, format, pada order by, ascending value, multiple variable, pilih yang compare variable, kemudian continue, oke. Untuk yang pemanasan, rata-rata pemanasan, yaitu pindahkan saja ke variabel, kemudian statistiknya masih sama, centang yang min pada central tendency, kemudian continue, klik chart, pilih yang non, kemudian continue, format, order by, pilih ascending value, dan multiple variable, pilih yang compare variable, kemudian continue. Oke. Maka akan muncul output seperti ini. Ini adalah rata-rata dari mula-mula, hasilnya 4,5475. Dan untuk pemanasan minnya 3,9708. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Apakah pemanasan berefek pada pH emulsi? Ya, itu sangat berefek karena
pH mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Yang kedua, kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih yang explore. Mula-mula dan pemanasan pindahkan ke dependent list. Untuk statistik tidak usah diganti, kemudian continue, plots, box plot diubah menjadi none, dan normality plots with test dicentang. Kemudian continue. Kemudian untuk display diganti plots. Kemudian oke. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk uji Shapiro-Wilk ini menggunakan yang pemanasan. Data yang dipakai adalah data pemanasan, yaitu 0,012 kurang dari 0,5, maka data tidak terdistribusi normal dan tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, dan harus kita lakukan uji selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama kita isikan pada variabel view. Untuk yang pertama diisi nama jenis pada kolom pertama, jenis emulsi. Kemudian untuk value-nya yang pertama diisikan 1 mula-mula, yang kedua pemanasan. Untuk yang kolom kedua, name diisi dengan pH, desimalnya 2, value-nya none. Kemudian pada data view kita isikan sesuai dengan kasus yang sudah diberikan. Untuk angka 1 ini adalah mula-mula dan yang nomor 2 ini adalah pemanasan. Untuk yang selanjutnya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Untuk jenis emulsi masukkan ke factor list dan pH masukkan ke dependent list. Untuk statistik ini dicentang deskriptif, min-nya 95%, kemudian continue, plots, box plot-nya none. Untuk speed versus level with 11 test, pilih yang power estimation, kemudian continue.
Untuk displaynya tetap bold. Yang ini option missing value-nya dipilih yang exclude case list with. Kemudian continue. Oke, maka akan muncul output seperti ini. Ini adalah output dari uji normalitas. Maksud saya uji homogenitas. Pada hasil signifikan rata-rata adalah 0,2201. 0,201 kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen dan tidak memenuhi asumsi, yaitu data tidak homogen dan tidak normalitas. Maka maksudnya tidak normal. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Datanya masih sama. Yang pertama variabel view diisi dengan name mula-mula, desimalnya 2, labelnya mula-mula. Untuk kolom kedua pemanasan, desimalnya 2, labelnya pemanasan. Kemudian yang data view dimasukkan dari kasus yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya klik analyze. Kita melakukan uji Wilcoxon, yaitu uji non-parametrik. Cari yang non-parametric test. Kemudian pilih legacy dialog. Klik yang to relate sample. Untuk yang variabel pertama kita isi dengan mula-mula. Yang variabel kedua diisi dengan pemanasan. Kemudian test type-nya Wilcoxon. Oke. Maka akan muncul output seperti ini. Ini adalah hasil dari uji Wilcoxon yang nilainya didapat dari seem significant to tile. Hasilnya 0,002 yang artinya kurang dari 0,5, yaitu ada pengaruh emulsi mula-mula dengan emulsi pemanasan. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi pemanasan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan, yaitu berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Pada kasus selanjutnya
pada kasus 2 atau 4 kita akan melakukan yang selanjutnya kita akan melakukan analisis pada kasus 2 atau 4. Yang pertama, menetapkan rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor dan merek lokal dengan statistika deskriptif. Yang kedua, melakukan uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Yang ketiga, melakukan uji T-independent atau uji Mann-Whitney. Yang pertama, kita menuliskan pada kolom pertama lokal, name diisi dengan lokal, untuk desimal 2, labelnya kadar sakarin lokal. Untuk yang kedua, kolom kedua, name diisi dengan impor, desimal diisi 2, dan label diisi dengan kadar sakarin impor. Untuk selanjutnya, data view kita isikan sesuai kasus yang sudah diberikan, dimasukkan ke dalam kotak ini, lokal dan import. Kemudian kita akan menetapkan rata-rata, yaitu caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Yang kadar sakarin lokal dipindahkan ke variabel, kemudian statistik, sentral tendensi, min centang, kemudian continue. Untuk chart type non, continue, format, sending value, dan compare variable, kemudian continue, lalu OK. Kemudian untuk yang satunya lagi, itu caranya sama, klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensis, kemudian kadar sakarin import dipindahkan ke variabel, statistik, yang sentral tendensi, pilih yang min, kemudian continue, chart type non. Untuk formatnya sending value, multi, dan compare variable, continue, lalu OK. Akan muncul output seperti ini. Ini adalah hasil output dari rata-rata kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Untuk yang kadar sakarin lokal, rata-ratanya 0,59. Untuk yang kadar sakarin impor, rata-ratanya 0,5125.
Yang selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Untuk variabel view-nya diisikan sama dengan yang tadi dan juga data view sama. Kemudian selanjutnya kita klik analyze, pilih yang deskriptif statistik, kemudian klik yang export. Kemudian untuk kadar sakarin lokal, kita pindah kadar sakarin lokal dan import kita pindahkan semua ke dependent list. Kemudian yang statistik untuk minyak 95% continue, plots non, box plotnya ganti non, deskriptifnya tidak usah, untuk normality plotsnya centang, kemudian continue, dan ini displaynya plots, kemudian oke, dan akan muncul output seperti ini. Pada hasil output ini, kadar sakarin lokal 0,483 dan kadar sakarin impornya 0,023, yaitu hasilnya kurang dari 0,05 untuk yang kadar sakarin lokal. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak dapat dikatakan normal atau tidak terdistribusi normal. Karena kita akan melakukan uji Mann-Whitney, yang pertama yaitu klik analyze, kemudian pilih yang non parametrik, kemudian yang legacy dialog, pilih yang two independent sample, maka akan muncul seperti ini. Yang jenis minuman kita pindahkan ke test variable list. Untuk yang kadar sakarin pindahkan ke grup variabel. Nah, di sini pada define groups, klik, kemudian grup 1, grup 2, 2, kemudian continue. Kemudian test type-nya Mann-Whitney. Untuk exact-nya tidak ada, option-nya pilih yang deskriptif, kemudian yang ini exclude case test by test, kemudian continue. Oke. Maka akan muncul seperti ini hasil outputnya. Maka dapat kita lihat dari sini pada assign significant to tile 0,279 itu
lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak dapat dilakukan perbedaan antara kadar sakarin impor dan kadar sakarin lokal. Apabila pada metode Mann-Whitney ini yang dilakukan uji tersebut lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan kadar sakarin impor dengan kadar sakarin lokal. Dapat disimpulkan bahwa kadar buatan jenis sakarin pada minuman impor lebih banyak. Itu tidak benar karena pada uji Mann-Whitney tidak ada perbandingannya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.